Menjadi trending satu teman-teman di dunia percaturan dunia. Bagaimana kita bisa melihat 8 tahun versus 37 tahun. Aswad Kaushik, seorang pecatur Singapura, melawan Jacek Stopa, seorang grandmaster asal Polandia. Bagaimana keseruannya? Di catur klasik memiliki banyak waktu untuk bermain. Turnamen Swiss 2024. Siapkan konsentrasi tinggi, pelajari dan ambil ilmunya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Aswad Kaushik memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Jacek Stopa, pion ke D6. Di sini, prop defense terlihat di papan. Setelah putih pion ke D4, lalu hitam mengeluarkan kudanya ke F6, mengancam pion dilindungi oleh kuda ke C3. Pion center mengajak pertukaran, Aswad Kaushik mengabaikan. Karena apa? Jika pion pukul pion sebenarnya keunggulan bagi putih, karena menteri ditukarkan, hitam tidak memiliki hak rokade. Ini diciptakan oleh Jacek Stopa, berharap permainan endgame mungkin sudah memiliki pengalaman dalam pertandingan ini. Tetapi yang menjadi pembeda, Aswad Kaushik tidak menginginkan hal itu. Padahal di usianya yang 8 tahun dia bisa bermain aman, tetapi dia memainkan kuda ke F3. Hitam membalas kuda ke D7. Lihat teman-teman, posisi gajah ke C4 membuat pembukaan berubah menjadi pilidor defense. Kelemahan buat buah hitam di sini sangat tidak aktif buah yang dimilikinya teman-teman, tetapi masih mencoba gajah ke E7, balasan dari putih rokade sayap raja. Hitam juga melakukan hal yang sama, lalu pion H3 menjaga kotak G4. Hitam melangkahkan pion ke C6, tujuannya jelas, menopang pion B5 untuk ke depan. Langsung diantisipasi oleh putih, pion ke A4. Permainan berlanjut, pion ke A5. Lalu putih penempatan benteng ke E1, menjaga pion E4. Pion H6 menjaga kotak G5. Kedua pemain masih melakukan langkah posisional setelah gajah menjaga diagonal diturunkan ke A2. Lalu hitam menggeser benteng ke E8. Gajah ditempatkan ke E3, lalu Jacek Stopa menarik gajahnya ke F8. Ini langkah lemah teman-teman yang dilakukan oleh hitam. Jika kita pelajari langkah analisis dari komputer, pion pukul pion dan disambut oleh menteri, lalu kuda ke C5 membuat pergerakan perwiranya sangat aktif. Gajah petak putih yang dimiliki hitam bisa menguasai diagonal, kuda juga sudah menempatkan ke titik yang paling strategis. Tapi di sini Jacek Stopa tidak memukul pion, tetapi menurunkan gajah ke F8. Aswad Kaushik merespon. Menteri ditempatkan ke D2, membawa menteri hitam juga ditempatkan ke C7, lalu ada kuda ke H4, langkah strategis yang nantinya bisa ke F5, tujuannya jelas mengancam pion D6 atau pion G7 atau juga menyerang pion H6 3 kali. Jacek Stopa menurunkan kudanya ke H7. Langkah ini dianggap lemah oleh buah putih karena dia langsung mengaktifkan kudanya penempatan ke G6. Lihat teman-teman, pion sedang dipin oleh gajah, maka kuda ini aman. Nanti akan ditukarkan dengan gajah. Pion pukul pion disambut oleh gajah. Lalu hitam penempatan kuda ke C5, mengajak pertukaran, pion F dimainkan ke F4. Hitam penempatan gajah mengajak pertukaran gajah, tetapi sebelum melangkahkan itu, dia langsung mengeksekusi gajah petak hitam disambut oleh kuda. Permainan berlanjut, pion F5 dimainkan mengancam gajah, langsung pukul gajah dan disambut oleh benteng. Jacek Stopa memainkan pion F6, lalu putih penempatan menteri ke F4. Di sini jelas teman-teman mengepin posisi pion
karena sebentar lagi dia akan mengeksekusi kudanya jika memungkinkan. Pion sedang dipin, menterinya akan tumbang. Kuda menopang. Kali ini putih juga memanuverkan kudanya ke D1, lalu hitam penempatan kuda ke E5. Ada benteng ke A3, tujuannya sangat jelas, ke G3. Mengepin ataupun shadowing kepada raja hitam, maka hitam menghindarinya. Raja ke A7, lalu putih kuda ke F2, lalu hitam menteri ke F7. Di sini langsung dimainkan pion G4. Saat hitam mengancam gajah dan pion, langsung saja menteri dipundurkan ke D2 menjaga keduanya. Hitam dengan posisi seperti ini, yaps, langsung memainkan pion B6. Dan ada sebenarnya langkah rekomendasi dari komputer teman-teman. Sebelum kita melakukan langkah aslinya, pion yang ada di A4 itu bisa dipukul oleh kuda. Karena apa? Jika pion putih mencoba mencakar menteri dan kuda, maka jelas terlebih dahulu tempo skak oleh kuda, mengancam juga menteri putih. Tetapi langkah ini tidak diambil atau tidak kelihatan oleh Jacek Stopa. Dia memainkan pion B6. Aswad Kausik, raja ke G2. Hitam benteng ke A7. Dan langkah ini juga teman-teman sebenarnya menjaga untuk jalur nomor 7 ya. Dimanfaatkan oleh putih langsung pion ke A4. Kelemahannya benteng tadi, yang benteng hitam tadi ke A7. Setelah pion ke D5 oleh hitam, lalu putih mengancam menteri mengajak pertukaran, disambut oleh putih. Setelah menteri pukul menteri, disambut oleh pion mengancam benteng, benteng mundur ke A1. Di sini ada langkah krusial. Hitam pukul pion dengan pion. Tapi putih terlebih dahulu pertukaran perwira. Setelah pion kembali memukul gajah, barulah dia memukul pion dengan kuda. Selanjutnya, kuda memukul pion. Lalu di sini langkah yang kurang tepat ataupun langkah blunder. Pertukaran kualitas yang harus diambil oleh hitam, memukul kudanya tempo skak karena bentengnya gratisan. Maka dari itu permainan masih berlanjut. Dengan posisi keunggulan putih adalah kualitas dari perwira. Saat kuda mengancam benteng, benteng kembali mengancam pion, tetapi itu diabaikan oleh hitam. Dia memainkan pion G4. Lalu benteng pukul pion. Dan teman-teman juga bisa melihat dalam pertandingan ini sudah sangat tidak berimbang ya teman-teman. Setelah pion A5 dimainkan oleh putih, lalu hitam mencoba tempo skak, mudah saja raja naik ke G3. Lalu hitam juga menaikkan benteng ke D4. Lalu pertukaran kembali dilakukan oleh putih. Konsekuensinya apa teman-teman? Pionnya bisa melaju, 2 langkah lagi bisa berubah menjadi monster, yaitu menteri. Hitam mencoba membendung dengan posisi pion A7 langsung benteng ke A8. Tetapi di sini setelah permainan raja berlangsung 2 atau 3 langkah ke depan, setelah putih pukul pion, raja bergeser ke G7, putih juga bergeser ke F4, hitam juga bergeser ke F7. Raja kembali aktif ke E4, lalu raja hitam ke E7, putih ke D5, hitam menyerah. Jika dilanjutkan, hitam pasti kalah, teman-teman. Kita pelajari apa langkah dari buah hitam yang sangat blunder. Yaps, di sini teman-teman. Beraninya dia memukul pion dengan kuda ke G4. Ini langkah yang sangat kurang tepat karena ada tempo skak yang bisa dilakukan oleh putih, kuda ke G5. Dia lupa karena bentengnya sudah tidak sejajar seperti yang saya katakan tadi. Benteng itu sangat krusial penempatan ke A7 maksud saya. Sehingga mungkin dia lupa, tetapi ini kan catur klasik memiliki banyak waktu. Saya juga tidak paham teman-teman. Ada langkah terbaik mungkin yang di sini bisa dilakukan oleh hitam, pion maju ke C4 disokong oleh kuda. Ada putih juga bisa melangkahkan pion G5 mengajak pertukaran, dan ini masih bisa berimbang. Tetapi memang ada keunggulan dari putih, pion A4 bisa mengganggu pergerakan dari buah-buah hitam. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Aswad Kausik, seorang pecatur dari Singapura, usia 8 tahun, bisa menumbangkan seorang Grandmaster umur 37 tahun. 37 tahun itu bukannya waktu usia yang main-main teman-teman. Pemikirannya matang seharusnya. Tetapi itulah dalam permainan catur, apa saja bisa terjadi. Ambil pelajaran pentingnya, bagaimana langkah-langkah taktikal yang dilakukan oleh Aswad Kausik kita bisa terapkan saat bermain nanti jika memungkinkan.
Ucapkan terima kasih kepada video ini, cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya bagi yang belum. Bye-bye.